mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kembang Gunung Lawu pada babak ketiga ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Redo Febri sebagai Jakal Lumayung, Iwan Kamajaya sebagai Panglima Ringkin, Bambang Priyanto sebagai Senopati Indra Kumala. Dalam kisah yang lalu, dikisahkan Senopati Indra Kumala yang bertugas memantau gerak-gerik pasukan kerajaan Pajajaran dipergoki satu regu pasukan rahasia Pajajaran. Senopati Indra Kumala yang menyamar dengan berpakaian petani itu dicurigai sebagai mata-mata dari Kerajaan Singguro karena Senopati Indra Kumala tetap merahasiakan siapa dirinya. Maka terjadilah bentrokan di antara mereka. Gila, mereka benar-benar mau membinasakan aku. Paksa aku harus mempergunakan senjata. Yes! Wah, dia mau mengeluarkan senjata. Trisula dan pisau kecil. Burung terus, gempur! Begitulah, Panglima. Mereka terus-menerus menggempur saya dengan gencar. Lama-lama saya terdesak. Terpaksa saya mencabut senjata, pisau dan trisula. Bagus. Kalau kau mempergunakan pedang, kau akan dapat diketahui sebagai anggota pasukan perang. Sebab permainan pedangmu, permainan pedang pasukan perang, bukan permainan pedang kaum persilatan. Itulah makanya saya mempergunakan trisula dan pisau kecil, agar saya nampak sebagai seorang persilatan. Ya, lalu? Melihat saya mencabut senjata, mereka semakin garang, Panglima. Saya dikurung dengan rapat dan digempur habis-habisan. Penting, bukannya menjadi surut malah semakin gila. Baik, sekali-kali orang-orang Pajajaran ini harus dikasih ajaran. Nah, mereka semuanya sudah tidur. Maaf teman-teman, terpaksa aku melakukan semua ini. Itu semua dengan tujuan untuk kebaikan kita juga. Ya, sebaiknya aku harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Begitulah Panglima, karena saya harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu, sedangkan mereka semakin ganas. Terpaksa saya mengeluarkan jurus pamungkas, menyapu tawon, merenggut kumbang. Akibatnya bagaimana? Pisau kecil di tangan kiri saya berhasil membabat 2 buah kujang yang datang dari arah belakang. Sedangkan trisula di tangan kanan saya berhasil membabat 3 buah kujang yang datang dari arah depan. Kelima buah kujang itu terpental ke udara seketika mereka tertegun, Panglima. Dan di saat yang sekejap itu, kaki saya bergerak sekaligus menggedor dagu mereka. Dan kelima orang anggota regu rahasia itu terjungkal, pingsan. Lalu secepatnya saya kabur dan melarikan diri. Begitulah, Panglima, jalannya bentrokan saya dengan pasukan Pajajaran. Dengan itu saya mohon ampun. Saya tidak bisa menghindar bentrokan tersebut. Meskipun kau berhasil, bahwa penyamaranmu tidak terbongkar. Dan juga 5 orang anggota pasukan rahasia Pajajaran itu tidak celaka. Hanya pingsan saja. Tapi kau tetap bersalah. Kau gagal menjadi mata-mata. Ya. Aku Panglima Perang Kerajaan Madangkara. Dan kau bawahanku. Aku wajib menghukum kau. Siaga. Saya siap menerima hukuman, Panglima. Saat ini kita berada di medan perang. Dan kau harus dijatuhi hukuman perang. Siaga. Tapi aku tidak bisa bertindak langsung. Nah, beliaulah yang berhak menjatuhkan hukuman kepadamu. Siaga. Saya siap menerima hukuman. Dungu. Kau benar-benar dungu. Berapa tahun kau jadi senopati? Siaga, 10 tahun Gusti Ayu. 10 tahun? Tapi kau tidak pecus jadi mata-mata. Kau kemanakan akal sehatmu? Sampai kau tidak tahu caranya meloloskan diri dari intaian lawan. Sehingga kau bentrok dengan pasukan Pajajaran. Kau tidak bisa diampuni. Siaga, Senopati Indra Kumala siap menerima hukuman. Panglima. Siaga. Lucuti dia. Siaga. Kenapa dia dilucuti? Kakang Brahma. Tuanku Brahma. Kakang Brahma, selamat datang. Siaga. Tuanku Brahma. Kenapa Senopati Indra Kumala dilucuti? Dia gagal menjalankan tugas bentrok pasukan Pajajaran.
Benarkah? Ya, dia terjebak oleh perangkap satu regu pasukan rahasia Pajajaran, sehingga terjadi bentrokan bersenjata. Apakah kau sudah memberikan kesempatan kepada Senopati Indra Kumala untuk membela diri? Kepada Panglima Ringkin, dia sudah menjelaskannya semuanya. Benar, Panglima? Benar, Tuanku. Aku percaya kepada kau, Mantili. Dan kau juga, Panglima Ringkin. Kalian berdua tentu sudah bisa menilai kesalahan yang telah dilakukan oleh bawahan kalian. Dan Senopati Indra Kumala memang patut dihukum. Apakah hukuman itu adil? Sesuai dengan kesalahannya? Sebab melucuti seorang senopati bukan peristiwa yang enteng, tapi suatu perkara yang harus ditimbang dengan masak. Nah, aku ingin segera mengadakan sidang yang khusus untuk membicarakan hal ini. Baik, Kakang. Daulat, Tuanku. Senopati Indra Kumala. Siaga. Kau tetap berdiri di situ. Sejengkal pun kau tidak boleh bergeser sampai aku memberi titah selanjutnya. Siaga. Kasihan ya Senopati Indra Kumala dihukum. Iya, dia berdiri dijemur. Padahal sinar matahari siang ini panas sekali. Dijemur di bawah sinar matahari seperti itu, bagi Senopati Indra Kumala tidak menjadi masalah, sebab dia punya ilmu. Bukan perkara kuat atau tidaknya dijemur begitu, tapi malu. Dia pasti malu sekali sebab gagal menjalankan tugas. Gusti Ayu Dewi Mantili kejam ya. Cuma salah begitu saja kok dilucuti. Untung keburu datang Tuanku Brahma. Kalau tidak, wah, mungkin bukan hanya dilucuti, tapi bisa dibunuh oleh Gusti Ayu Dewi Mantili. Aku yakin Tuanku Brahma akan mengampuni Senopati Indra Kumala. Iya, aku juga yakin. Sebab Tuanku Brahma dan welas asih. Ya kalaupun dihukum, hukumannya tidak akan sekejam Gusti Ayu Dewi Mantili. Tuanku Brahma keluar dari padepokan. Perundingannya dengan Gusti Ayu Dewi Mantili dan Panglima Ringkin sudah selesai. Beliau pasti mau ke tempat Senopati Indra Kumala dijemur. Iya. Senopati, siaga. Aku sudah mendapat penjelasan tentang masalahmu dari adikku Mantili dan Panglima Ringkin. Sekarang aku ingin mendengar langsung dari mulutmu sendiri. Siaga. Mari kita duduk-duduk di bawah pohon yang rindang itu. Siaga. Senopati Indra Kumala siap melaksanakan titah, Tuanku. Benar kataku, bukan? Iya ya. Tuanku Brahma dengan welas asih menyemati Indra Kumala bersikap biasa, tidak kaku dalam menjalankan hukuman jemur. Iya, Senopati Indra Kumala dibebaskan dari hukuman jemur. Dan sekarang diajak ke sebuah tempat yang teduh, di bawah sebuah pohon yang rindang. Wah, bijaksana sekali Tuanku Brahma itu ya. Dia akan memeriksa Senopati Indra Kumala tidak dengan kekerasan atau secara kaku, tapi diajak ngobrol berduaan, duduk-duduk sebagai dua orang sahabat. Iya. Seharusnya kau bisa meloloskan diri dari jebakan 5 orang anggota regu rahasia Pajajaran itu, bukan? Benar, Tuanku. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Kesempatan untuk meloloskan diri tidak ada, Tuanku. Hamba dikurung dengan rapat. Mereka semuanya memiliki ilmu yang tinggi, sehingga hamba kewalahan, Tuanku. Berapa tahap kau bertarung dengan mereka? 2 tahap, Tuanku. Pertama dengan tangan kosong, dan kedua memakai senjata. Waktu pertarungan tangan kosong, kau mempergunakan jurus-jurus keprajuritan? Tidak, Tuanku. Hamba mempergunakan jurus-jurus persilatan dengan maksud untuk menghindarkan kecurigaan mereka kalau hamba seorang senopati. Tahap kedua? Sama juga, Tuanku. Hamba tidak mempergunakan pedang, tapi hamba mempergunakan trisula dan pisau kecil juga dengan jurus-jurus persilatan. Jadi mereka punya kesan bahwa hamba seorang pendekar dari kaum persilatan. Apa yang kau lakukan sudah benar. Yaitu lawanmu sama sekali tidak mengetahui bahwa kau orang Madangkara. Tapi kau telah gagal. Kau tahu kegagalanmu? Hamba lengah, Tuanku, sehingga gerak-gerik hamba dapat dilihat oleh lawan. Kau dihukum. Siaga. Senopati Indra Kumala siap sedia dihukum. Jabatanmu sebagai kepala regu mata-mata dicopot. Siaga. Hamba menerima hukuman. Pangkatmu sebagai senopati tetap. Artinya kau tetap menjadi senopati. Tapi jabatan khususmu sebagai kepala regu mata-mata dicopot. Apakah kau keberatan? Tidak, Tuanku. Bagus.
Tuanku Brahma memang bijaksana ya. Iya, Senopati Indra Kumala tidak dilucuti. Dia tetap jadi senopati. Hanya jabatan khususnya sebagai kepala regu mata-mata yang dicopot. Iya, sebab walau bagaimanapun juga dia telah gagal menjadi mata-mata. Iya. Persoalan Senopati Indra Kumala, aku anggap sudah selesai. Tapi kalau Rai Mantili atau Panglima Kin masih akan mengemukakan pendapat, akan aku terima. Tidak, Kakang. Apa yang Kakang anggap baik, baik pula bagi saya. Hamba sependapat dengan Gusti Ayu Dewi Mantili. Baiklah, kalau begitu kita sudah bisa membahas gerak maju pasukan perang kerajaan Tanjung Singguru. Iya, Kakang. Mereka sudah sampai di desa Panawangan. Wah, sudah dekat. Benar. Mereka sudah berada di garis terdepan dari garis pertahanan kerajaan Pajajaran. Apakah Kakang sudah menjumpai Prabu Malayapati? Sudah. Dan aku gagal. Gagal? Iya. Aku gagal mencegah Prabu Malayapati untuk membatalkan penyerangan ke Pajajaran. Prabu Malayapati memang keras kepala. Aku berusaha memberikan pengertian kepadanya. Tapi dia malah menjadi marah dan menantang aku. Bunuh saja dia, Kakang. Tidak ada gunanya aku bentrok dengan Prabu Malayapati. Sebab pihak Pajajaran tentu akan merasa disepelekan. Tuanku, kalau tuanku bertarung dengan Prabu Malayapati, akan geger. Sebab pihak Pajajaran tidak pernah minta kepada tuanku untuk membunuh Prabu Malayapati. Apa artinya kedatangan Ranggaweni ke Madangkara, kalau bukan untuk minta bantuan? Maaf, Gusti Ayu. Ranggaweni datang bukan untuk minta bantuan, akan tetapi sekedar untuk memberi kabar bahwa saat ini sedang terjadi kemelut antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Tanjung Singguru. Sebenarnya dia ingin minta bantuan secara tidak langsung, tapi karena merasa malu, sebab Pajajaran kerajaan yang besar, jadi disampaikan secara tidak langsung. Menurut pendapat saya, maaf Gusti Ayu. Tidak usah minta maaf terus. Di keraton dalam keadaan aman, memang kedudukanku sangat tinggi. Nomor 2 dari Kakang Brahma. Tapi di sini, dan dalam keadaan perang, kau dan aku sejajar. Bahkan kau sebagai panglima perang, lebih berhak menentukan taktik dan siasat daripada aku. Nah, berkatalah dengan bebas. Kalau mau menyangkal aku, sangkalah. Tidak usah merasa sungkan. Panglima Ringkin merasa sungkan sih tidak. Tidak seberapa. Tapi melihat kau memandang dengan sinar mata yang sangat tajam seperti itu, tentu saja Panglima Ringkin agak ngeri. Sebab dia mengira kau marah. Tidak, aku tidak marah. Aku bersikap seperti itu karena aku sedang bersungguh-sungguh. Tapi hamba ngeri juga. Sebab Gusti Ayu cepat naik darah. Agak susah diajak berdebat. Tidak, Panglima. Ayo, teruskan bicaramu tentang kemelut itu. Baik, Gusti Ayu. Begini, menurut perhitungan hamba, tanpa bantuan dari pihak manapun, Pajajaran akan sanggup menangkis serangan Tanjung Singguru. Lalu, mengapa Prabu Pajajaran mengutus Ranggaweni ke Madangkara? Itu tidak lain hanyalah sebagai tindakan pengamanan. Tindakan pengamanan? Untuk menggempur kerajaan Pajajaran, pasukan perang kerajaan Tanjung Singguru pasti dibantu oleh beberapa pihak. Pasukan perang dari beberapa kerajaan yang bersekutu, bahkan ada kemungkinan besar dibantu oleh orang-orang dari kaum persilatan. Nah, para perongrong inilah bagian kita. Sebab pasukan perang Madangkara paling ahli di dalam menyapu kaum perusuh. Begitu pendapat hamba, Gusti Ayu. Ya, kau benar. Sekarang terserah Kakang Brahma. Apa yang akan kita perbuat? Tetap pada rencana semula, yaitu membiarkan pasukan perang Pajajaran menyelesaikan sendiri pertarungannya dengan pasukan perang Tanjung Singguru. Kita hanya bergerak kalau ada rongrongan dari kaum perusuh. Baik, Kakang. Tapi sebaiknya kita tunggu laporan dari Kakang Jakalumayung yang sekarang sedang dengan Ranggaweni di keraton Pajajaran. Baik, Kakang. Rai Brahma! Nah, itu Kakang Jakalumayung. Bagaimana, Kakang? Usul kita diterima. Wah, bagus itu. Tapi Kakang Jaka tidak mengatakan bahwa di sini ada saya, ada Kakang Brahma, bahkan Panglima Ringkin dengan anak buahnya dari pasukan Madangkara. Tentu saja tidak, Mantili. Kedatangan kalian tetap aku rahasiakan. Aku hanya mengatakan bahwa aku dan semua murid-murid perguruan ajian serat jiwa ingin membantu Pajajaran di dalam pertempuran melawan bala tentara Tanjung Singguru. Lalu apa
Apa katanya? Ranggaweni dan Arya Pananjung, Panglima Perang Kerajaan Pajajaran, menyambut gembira atas bantuan kita. Dan mereka memberi kebebasan kepada kita untuk bertempur dengan cara kita sendiri. Syukurlah. Sekarang tidak ada masalah lagi. Sebaiknya kita segera bergerak keluar kota. Sulit sekali bagi pihak lawan untuk bisa menerobos garis pengawasan Pajajaran. Begitu pula bagi kita. Bisa-bisa kita akan berbenturan dengan mereka. Dan kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di antara kita dan mata-mata Pajajaran. Seperti yang terjadi antara Senopati Indra Kumala dengan regu mata-mata Pajajaran. Lalu kita akan menunggu saja di sini. Ya, Kakang. Kita hanya akan bergerak kalau perang sudah berkobar. Nah, di dalam kancah pertempuran, kita bisa bergerak dengan leluasa. Baiklah, aku setuju. Suasana semakin genting. Pasukan perang kerajaan Tanjung Singguro sudah semakin dekat dan pasukan perang kerajaan Pajajaran sudah siap siaga untuk bertempur mengusir musuh, menegakkan wibawa kerajaan Pajajaran. Sejalan dengan itu, Brahma menjadi lega karena kedatangannya ke Pajajaran tidak diketahui oleh pihak Pajajaran. Selain itu, pihak Pajajaran menyambut gembira atas bantuan yang akan diberikan oleh murid-murid padepokan perguruan Ajian Serat Jiwa yang dipimpin oleh Jaka Lumayung. Panglima Arya Kidang Pananjung. Bagaimana, Ranggaweni? Sudah sampai di mana gerak maju pasukan musuh? Mereka bergerak dari 4 jurusan, dari utara, barat, timur, dan selatan. Bergerak dalam satu rangkaian tak terputus dan sangat rapat. Baik. Dari manapun datangnya serbuan, kita sudah siap. Di manakah Pangeran Kian Santang? Di puncak Bukit Mau. Aku akan ke sana untuk melaporkan gerakan musuh. Ya. Iya, iya. Ranggaweni yang gagah perkasa dengan tangkas memacu kuda. Kudanya yang tinggi besar dengan tangkas pula menuruni tebing lalu mendaki menuju ke puncak bukit. Nun jauh di sana, di puncak Bukit Maung, nampak seekor kuda putih berdiri dengan tegar. Di atas punggungnya duduk dengan gagah seorang kesatria. Wajahnya yang tampan nampak berwibawa. Sepasang matanya yang bening bagaikan air telaga memancarkan sinar yang tajam memandang ke alam yang terhampar di bawah kaki bukit. Rambutnya yang ikal bergelombang tergerai sampai ke bahu, berkibar-kibar ditiup angin. Tubuhnya yang kekar dengan kokoh duduk di atas seekor kuda putih nampak angker bagi siapa yang memandangnya. Di pinggangnya terselip sebuah senjata yang sangat ampuh, yaitu kujang. Kujang yang terbuat dari emas. Itulah kujang emas, senjata andalan para kesatria utama kerajaan Pajajaran. Siapakah kesatria itu? Dialah Pangeran Kian Santang yang lebih termasyur dengan gelarnya Prabu Kian Santang. Daulat Kian Santang yang mulia. Hamba Ranggaweni menghaturkan sembah. Sembah aku terima. Daulat Pangeran. Sudah sampai di mana gerak maju pasukan musuh? Sudah sampai di tapal batas ibu kota, Pangeran. Siapa yang tampil menjadi pemimpin bala tentara kerajaan Tanjung Singguro itu? Dipimpin sendiri oleh Raja Tanjung Singguro, yaitu Prabu Malayapati. Inilah saat yang aku tunggu. Aku akan mengadu jiwa dengan Prabu Malayapati, Raja Tanjung Singguro itu. Jogol Pati Jiwa Lara. Sampai di mana kesekian raja kerajaan Tanjung Singguro itu? Pangeran, istirahat saja. Biar hamba yang maju. Hamba sanggup membinasakan Prabu Malayapati. Oh tidak, Ranggaweni. Akan menghadapi Prabu Malayapati. Sebab perkara ini secara tidak langsung menyangkut pribadiku. Prabu Malayapati menginginkan adikku Putri Lenggang Pakuan. Dan aku sebagai kakak kandung Putri Lenggang Pakuan yang harus bertanggung jawab terhadap berkobarnya api peperangan ini. Daulat Pangeran. Prabu Kian Santang, kakak kandung Putri Lenggang mengadu jiwa dengan Prabu Malayapati yang melamar adiknya dan ditolak mentah-mentah. Kujang emas, senjata andalannya, sudah diselipkan di pinggangnya. Bumi Pajajaran dilanda bara.
Baginda Prabu Malayapati. Panglima Tarung Getih, sini cepat. Daulat Prabu Malayapati. Bagaimana? Siap semuanya? Siap, Baginda. Pasukan Gagak siaga di utara, pasukan Badak siaga di timur, pasukan Kadal siaga di selatan, dan pasukan Biawak siaga di barat. Semuanya siap menunggu titah Baginda Prabu untuk segera Pajajaran. Malam ini semua pasukan, seluruhnya tanpa kecuali diistirahatkan. Nanti waktu fajar menyingsing, secara serempak menyerbu ke ibu kota Pajajaran. Daulat Baginda Prabu. Jadi sebelum matahari terbit, kerajaan Pajajaran sudah hancur. Daulat Baginda Prabu, titah Baginda segera hambalkan. Bagus, bagus, bagus. Hai, orang-orang Pajajaran, tunggu hancuran kalian. Besok, sebelum matahari terbit, kalian sudah musnah. Aku bumi hanguskan, aku hancurkan, aku ratakan dengan tanah. Serbu! Panglima Kidang Pananjung, perang sudah dimulai. Musuh menyerbu dari 4 arah, serempak dan bergelombang. Anggawani, kau pimpin pertahanan di timur. Kekuatan utama dari musuh belum nampak. Semua serbuan yang datang masih merata. Kalau begitu, hubungi Hulu Balang Kalangu. Suruh laporan padaku. Ya, baik. Maka pada akhir tahun 1474, pecahlah perang antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Tanjung Singguro. Perang yang terjadi pada akhir tahun 1474 itu adalah perang yang terbesar yang dialami oleh kerajaan Pajajaran. 100.000 lebih bala tentara kerajaan Tanjung Singguro, kerajaan Pajajaran dikepung dari 4 jurusan. Serangan datang bergelombang tiada hentinya. Kerajaan Pajajaran digempur habis-habisan. Aku tidak mengira kalau kerajaan Tanjung Singguro memiliki angkatan perang yang besar. Pasti mereka dibantu oleh kerajaan lain. Aku belum melihat ada tanda-tanda pasukan asing yang membantu pasukan Tanjung Singguro. Mungkin mereka masih disimpan. Kalau mereka terdesak, barulah pasukan asing itu keluar. Iya. Ranggaweni, Panglima Kidang Pananjung, dan juga bala tentara kerajaan terkejut. Tidak menduga kerajaan Tanjung Singguro memiliki angkatan perang yang sangat besar. Bahkan boleh dikatakan melebihi kebesaran angkatan perang kerajaan Pajajaran. Tetapi bala tentara Pajajaran adalah pasukan perang yang terlatih baik, tidak pernah merasa gentar kepada pasukan perang manapun. Melihat musuh menyerang bagaikan gelombang samudra, bukannya takut, malah sebaliknya menyerbu, menerjang, menyongsong kedatangan musuh dengan gagah berani. Bala tentara Pajajaran mengamuk, bertempur habis-habisan di dalam kancah peperangan yang maha dahsyat. Demikianlah perang besar antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Tanjung Singguro berlangsung dengan dahsyat. Kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengalah, sama-sama ganas dan gagah berani. Suara gemerincing senjata, ringkik kuda, teriakan perang yang gegap gempita menggemuruh, menggelegar dan membahana di atas bumi Pajajaran.
Wahai saudara-saudaraku, angkatan perang Pajajaran, sekaranglah saatnya kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Angkatan perang Pajajaran adalah nomor 1. Siapapun tidak akan bisa menghancurkan Pajajaran. Tegakkan Panji Pajajaran, usir musuh si Durjana Angkara Murka. Hidup Pajajaran! Serbu! Angkatan perang kerajaan terkenal sangat tangguh, sehingga ketangguhannya itu sangat disegani dan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain di wilayah Kulon. Sedangkan angkatan perang kerajaan Tanjung Singguro adalah bangsa yang gemar berperang, ganas, dan kejam. Maka tidaklah mengherankan perang besar itu berlangsung lama sekali, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bukan main, Kakang Brahma. Perang ini lama sekali, 1 bulan. Begitupun belum selesai. Entah mau berlangsung berapa bulan lagi. Perang antara Pajajaran dan Tanjung Singguro itu. Angkatan perang Pajajaran kali ini menemukan tandingannya. Iya, betul Kakang. Saya sama sekali tidak menduga kalau pasukan perang Tanjung Singguro keadaan begitu. Saya memang tahu bangsa Tanjung Singguro adalah bangsa yang gemar perang. Jadi bayangan saya, pasukan perang mereka itu bertempur dengan agak biadab, liar, ganas dan kejam. Tapi ternyata mereka memiliki siasat dan taktik perang yang baik, menjalankan perintah para pimpinan perang dengan penuh disiplin dan teratur. Itulah yang menyebabkan mereka dapat mengimbangi kehebatan angkatan perang Pajajaran. Iya, sampai saat ini belum kelihatan siapa yang lebih unggul. Kesimpulannya masih seimbang. Kalau nanti Pajajaran yang terdesak, baru kita yang akan turun tangan. Begitu? Iya, benar Mandili. Tapi tetap pada rencana kita semula. Kita bertempur tidak secara terang-terangan, melainkan sebagai pasukan bayangan yang mencari mangsa tertentu. Mangsa kita adalah pasukan yang berkedudukan sebagai penunjang atau penyokong kekuatan pasukan musuh. Iya, Kakang. Nah, apakah kau sudah melihat adanya tanda-tanda pasukan penunjang musuh? Belum, Kakang. Saya dan Panglima Ringkin berkeliling mengamati jalannya pertempuran yang berlangsung di semua tempat. Tidak sekalipun saya melihat adanya pasukan asing yang membantu pasukan perang Tanjung Singguro. Mungkin belum keluar, masih disimpan. Pasti begitu. Sebab keadaan masih seimbang, jadi dirasakan masih belum perlu mengerahkan pasukan penunjang. Bila demikian, kita juga tetap bersikap diam. Anggap saja kita pun pasukan penunjang bagi kekuatan pasukan perang Pajajaran yang masih disimpan. Untuk pada saatnya akan dikeluarkan sebagai pukulan terakhir yang menentukan. Iya, Kakang. Tapi rasanya tidak enak juga ya, sementara di sana. Tidak jauh dari sini sedang berkobar api peperangan yang sangat dahsyat. Sedangkan kita di sini menganggur, melihat perang. Rasanya tangan saya gatal, ingin terjun ke dalam kancah pertempuran. Menunggu adalah pekerjaan yang paling tidak enak, membosankan. Akan tetapi tidak berarti membosankan itu tidak bisa diatasi. Cara yang paling mudah, tapi juga paling sulit ialah dengan kesabaran. Mudahnya, karena bosan bisa diatasi dengan sabar. Sulitnya, tidak mudah memiliki kesabaran yang tinggi. Tapi yang jelas, bersikap sabar banyak untungnya. Yaitu kita tidak mudah terbawa perasaan. Yang kedua, dengan mudah akan dapat menilai setiap perkembangan yang terjadi. Kesimpulannya, sedikit demi sedikit kita mulai belajar untuk bersikap arif dan bijaksana. Iya, Kakang. Wah, hebat sekali pasukan perang kerajaan Tanjung Singguro itu. Mereka masih bisa menyerang kita selama 1 bulan penuh, terus-menerus, tak henti-hentinya. Banyak mereka dengan bangsa yang liar dan biadab, seperti yang banyak digembar-gemborkan oleh kebanyakan orang. Tapi mereka bisa juga mempergunakan taktik dan siasat perang sama baiknya dengan kita. Benar, Panglima Kidang Pananjung. Kita sudah mempergelarkan semua siasat pertempuran. 12 siasat perang yang kita miliki. Semuanya sudah kita coba. Makara Bihwa, Lisang Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, Bajra Panjara, Asu Maliput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luwak Maturun Kidang Sumeka, Babah Buhaya, dan Ngali Gagak Malik. Tapi mereka tetap tangguh, tidak undur sedikit pun. Baik, kita coba dengan 4 siasat perang yang berlainan untuk 4 arah serangan yang berbeda-beda. Maksudmu?
Selama ini kita memang mempergunakan siasat perang yang berganti-ganti, tapi dilakukan dengan serentak secara bersamaan. Iya. Tapi sekarang kita harus merubahnya. Setiap bagian pasukan harus mempergunakan siasat perang yang berlainan. Pembagiannya bagaimana? Pasukan musuh yang menyerbu dari arah utara, yaitu Bajra Panjara. Iya. Serbuan dari barat, kita gempur dengan siasat perang yang lain lagi, yaitu Gagak Sangkut. Lalu serbuan musuh yang dari arah timur, kita gempur dengan siasat perang lainnya lagi, yaitu Merak Simpir. Ya, saya setuju. Tapi dalam saat yang tertentu, yaitu dengan melihat kepentingan dari jalannya pertempuran, setiap bagian harus dengan cepat merubah siasat perangnya. Terus menerus? Iya. Apakah Pajajaran akan dapat menangkis serbuan musuh ataukah sebaliknya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.